Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Bukalapak ya teman-teman ya. Yang ini ada isu strategis Bukalapak akan menutup marketplace-nya dan mau fokus di virtual ya. Jadi yang jualan fisik sudah mau ditutup, kemudian fokus di virtual, dan kira-kira nanti potensinya seperti apa ya, nanti kita lihat ya. Kalau secara grafik ya teman-teman ya, saham Bukalapak itu turun 44% teman-teman ya. Kalau 6 bulan turun 16%, 3 bulan juga turun, 5 tahun coba. Wih, 5 tahun turunnya banyak juga ya. Jadi sempat di harga tertinggi ini di tahun berapa ini? 945 ya, Agustus 2021. Jadi kalau teman-teman pegang saham Bukalapak ini dari awal ini ya, sekarang udah turunnya banyak banget teman-teman. Jadi memang kita dalam memilih saham itu harus hati-hati teman-teman ya. Jangan mengikuti feeling atau perasaan atau ini ya, berharap multi bagger kayak gitu ya. Akhirnya malah terjebak di situ dan susah untuk keluar ya. Ini orang-orang yang masuk di atas di ini kan dah susah keluar ya, kecuali dia berani cut loss di harga berapa ini, 400-an. Ini cut loss mungkin dah kehilangan 50% ya. Apa kalau dia nggak cut loss, kehilangan hampir 90% nih. Ngeri. Coba kita baca beritanya ya. Nih, Bukalapak berencana untuk menutup layanan penjualan produk fisiknya. Masih tetap ada, tapi fokus pada layanan digital. Di layanan digital tuh nanti kan jualan pulsa macam-macam itu ya. Ya mungkin secara bisnis hitungannya ya biasalah seperti itu ya teman-teman ya, karena mungkin dianggap yang satu nggak efektif atau nggak menghasilkan laba yang bagus, ya mereka kan fokus di yang menghasilkan laba yang bagus. Coba kita ini ya, potensinya gimana sih Pak? Buka membukukan laka setara kas dan 19 triliun. Dana itu bakal digunakan untuk pengembangan bisnis Bukalapak. Aduh, mesti kayak gini. Buka juga masih menyisakan dana hasil IPO 9,8 triliun, besar banget. Jadi secara ini hitungan bisnis sebenarnya Bukalapak ini bagus teman-teman. Cuma sahamnya menurut saya nggak bagus. Ini bukan. Ya, coba ini kita lihat beritanya nih. Coba kita lihat IPS-nya ya. Nah, ini IPS-nya ya. Sebenarnya tahun 2024 bagus ya. Makanya sulit ini berkembang ya sahamnya. Rugi terus teman-teman. Nih, 2019 rugi. 2020 untung, habis itu rugi lagi. 2022 netral. 2023 rugi lagi, dan sekarang untung lagi. Tumbuh ya, bukan untung tapi tumbuh ini teman-teman. Jadi sebelumnya IPS-nya minus 25 jadi minus 12. Habis itu minus 16. Nah, sempat positif tuh 19, kemudian 2023 minus 13, sekarang minus 19. Jadi masih minus. Jadi fundamentalnya ya nggak bagus ya. Walaupun ekuitasnya bagus ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini minus semua ini. IPS-nya minus, pendapatan bersih minus.
perkiraan IPS-nya 2,37. Nah, ini perkiraan IPS tahun yang triwulan terakhir ya. Bisa jadi positif ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sahamnya ya. Di perdagangan kemarin ya, hari Jumat itu terendah di 114, dibuka 120 langsung turun ya. Wah, ini masih trennya turun ini ya. Di 114, 119. Volumenya lumayan ya. 2 juta lot. Harga tertinggi ya selama sebulan di 130 ya. 130. Habis itu turun terus sampai 114. Kalau kayak gini tuh nggak bisa itu dipakai teknikal teman-teman. Dari ini 118 ya, turun lah. Di sini strong buy ini karena dia udah jualan banyak ya. Ini asing juga jualan. Newsnya apa nih? Punya khas. Khas jumbo ya sebenarnya, khasnya jumbo, cuman harga sahamnya nih yang kacau nih. Ini kalau teman-teman hold ya saham ini ya. Coba ini. Sempat di harga berapa ini ya? 1.300. Tertinggi di 1.300 di tahun 2021 ya. Nah, ini sekarang berapa nih? Waduh. Ngeri ya, 114 dibagi 1.300. Tinggal 8,7%. Ini mirip banget dengan saham Bumi dulu ya. Jadi kalau investasi saham itu teman-teman harus inilah apa? Harus hati-hati ya teman-teman. Pilih saham-saham yang kalau bisa fundamentalnya bagus dan harga sahamnya terjaga ya. Kalau harga saham terjaga itu kan kita lebih tenang ya, lebih santai, tinggal fokus di jumlah lot. Misalnya kayak ini BCA ya. Ini harga sahamnya walaupun sempat turun nih, 2020 turun jauh nih sampai dari 6.500 sampai 4.600 terus 1.000 poin ya, tapi 2000 Agustus sudah balik, 2021 udah lebih tinggi lagi, 2022 lebih tinggi lagi, 2024 lebih tinggi lagi. Jadi enak itu ya kalau saham-saham seperti ini ya. Misalnya kayak Telkom, coba Telkom ini ya kurang bagus juga nih. Nah, ini Telkom ini kalau naik dia naik tinggi, habis itu bantingnya di 2450 nih terendah ini ya. 2450 ini sekarang 26, sudah mulai mantul nih sebenarnya Telkom. Tapi ini kan ada ininya apa? Dividennya lumayan ya. Kalau kayak Bukalapak nggak ada. Astra ini coba kita lihat. Astra terendah di 3.200. Sekarang di 4.900, tertinggi di 7.700 itu tahun 2022. Dan ini dividennya lumayan besar ya. Apalagi kalau kayak PTBA gitu kan bagus nih. Nah, PTBA ini dividennya besar ya. Dividennya besar walaupun harga sahamnya naik turun. Kita udah dapat dividen 13%, 15%. Bahkan ada yang sempat 30% tuh ya saat tahun 2022. Jadi lebih baik fokus di saham-saham seperti itu aja teman-teman. Daripada saham-saham yang kita nggak jelas ya. Wah, ini Bumi, waduh, dinaikkan sampai 176, habis itu dibanting sampai terendah di 108. Ini nggak tenang lah kayak gini tuh. Pegang saham-saham seperti ini tuh nggak tenang.
Ini mirip-mirip Kutu juga nih. Kutu itu sampai sekarang ya masih. Oh, tapi dia udah naik lumayan tinggi nih Kutu. Dari 70 ke 84. Lumayan. Tapi kalau dari awal turunnya banyak ini Kutu. Ini 440 ya. Sekarang tinggal 80. Oke ya, teman-teman, untuk review saham Bukalapak ini ya. Walaupun gebrakannya lumayan bagus ya. Terus IPS-nya juga ada pertumbuhan. Ya, tapi kita harus tetap hati-hati ya. Karena saham-saham seperti ini tuh harga sahamnya nggak terjaga ya. Jadi naik turun itu nggak jelas. Jadi harus hati-hati. Mending teman-teman dihindari aja lah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.